Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyapa terlebih dahulu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillahi salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' mardatillah wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah wa 'ala wal 'afi wa salihil 'aqibah fi dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap gerak langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini, kemudian kita lanjutkan dengan berbagai macam amal ibadah dan kebaikan, baik salat berjamaah, sedekah subuhnya, saling tegur sapa salamnya, dan silaturahminya merupakan tanda bahwa kita sedang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tidaklah kita meninggalkan masjid ini melainkan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala penyakit kita diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya urusan, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada permohonan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada utang-utang pun juga dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibayar dulu. Bayar dulu, jangan doa baik tak bisa ya. Nah, dibayar dulu. Salat dan salam tetap tercurahkan kepada sosok figur insan yang akan menjadi penolong, memberi syafaat di akhir zaman. Beliau adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita tetap terhitung sebagai golongan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa taat atas perintahnya, menjauhi larangannya, serta mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar, melainkan kita dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian dan jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tentu nak bahagia semua ya. Tidak ada dari kita ini yang tidak ingin bahagia. Semuanya ingin bahagia. Rezeki berkah, hati tenang, anak soleh dan soleha, semua urusan lancar ya. Maka untuk memperoleh itu semua, kita ada satu pegangan doa. Dan semuanya pasti hafal, sampai anak kecil pun juga hafal. Setiap selesai sholat pun kita bacakan doa tersebut. Apa itu doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ibaratkan doa ini kalau makanan kayak roti komplit. Ada galon, satu paket. Doa satu paket lengkap. Minta kebaikan, kebahagiaan, kesenangan di dunia. Dan itulah hakikat yang kita hidup di dunia ini, bukan untuk bersedih. Kita hidup di dunia ini bukan untuk berduka terus.
Kita hidup di dunia ini untuk berbahagia dan senang. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya tadi. Oleh karenanya, ya, kami ingin mengutip ada sebuah nasihat, ya, dari guru kita yaitu Dr. Said Muhammad Ramadan Al-Buti. Di situ beliau menjelaskan dalam kitabnya Batinul Ithmi ada 10 resep, ya, ada 10 pesan, ada 10 wasiat yang mana kalau ini kita pegang, kita lakukan di dalam kehidupan keseharian kita, maka insya Allah ini jadi kunci kebahagiaan kita hidup di dunia dan juga akan menjadi penolong kita di akhirat, ya, menjadi cahaya, secercah cahaya yang menuntun kita ketika kita menyeberangi jembatan Sirat. Apa itu? Maka di situ beliau mengatakan al-awwalu an nastayqiza ma'a fajri kulli yawm wa nabda'u safhatal yawm bi ada'i salatil fajri ma'al jamaah. Yang pertama kata beliau apa? Hendaklah kita memulakan hari dengan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah kasih kita rezeki untuk melakukan itu. Sebab tidak semua dari kita mampu untuk menggerakkan kakinya, melangkahkan kakinya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Maaf ngomong naklah rumahnya di samping masjid sekalipun. Kalau Allah belum berkehendak dia nak melangkahkan kakinya ke rumah Allah, tidak bakal dia keluar dari rumahnya. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada yang sampai sumpah serapah dengan suara azan, ma'ai berisik dan muazzin segala macam. Belum lagi suara azannya yang wa'watu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana lagi yang muda tidak kan? Yang mudanya asyik begadang kalau. Akhirnya nak datang waktu subuh baru balik, ningok kasur tidurlah itu. Akhirnya sholat subuh lewat. Ya. Nah, namun di balik itu semua ada hamba-hamba Allah yang Allah gerakkan. Allah cinta kepadanya sehingga dia melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan mahlan an mahlin laula syuyukhan ruk'a, sampailah akhir hadisnya la sabba alaikumul azab. Ya. Pelan-pelan saja hidup di dunia ini karena sebab diantaranya tanpa orang-orang tua yang masih rajin rukuk. Ya, nah kita ini lah, ya, wong tua yang masih rajin rukuk, masih rajin sholat, ya. Kalau ini pula habis juga, ya la sabba alaikum azab, pasti azab Allah akan diturunkan kepada kalian. Nauzubillah min dzalik. Jadilah alhamdulillah, berarti fungsi kita sekarang jadi penangkal azab. Jadi penangkal azab. Alhamdulillah. Maka tentu ya selain kita tahu bahwa sholat subuh berjamaah, bahkan sholat berjamaah sekalipun itu pahalanya afdal min sholatil fardhi bi 27 darajah. Lebih utama dari sholat sendirian. Sebanyak 27 derajat. 27 kali lipat dibanding kita sholat dewean. Ya. Walaupun imamnya cuma baca qul huwallahu ahad sama qul a'udzu birabbin nas. Apa Pak Haji itu seimam qul hu. Jadilah yang penting sholat berjamaah. Ya. Selagi dia sholat berjamaah, maka pahalanya lebih besar dari sholat sendirian. Dan juga di antara utamanya kalau kita mengerjakan sholat subuh berjamaah, kita dapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Kadang kita galak tertutup mata. Kita memang butuh yang namanya rezeki. Kita memang dituntut untuk berikhtiar. Tapi maaf ngomong, ada orang kadang bangun dari sebelum subuh, dia sudah berangkat bekerja, tapi na'udzubillah min dzalik, rumah Allah terlewat, perintah Allah dilewatkan. Dia lebih mementingkan, dia takut hari ini tak dapat rezeki, sementara dia tidak mendatangi siapa yang ngasih rezeki. Dan itu banyak ada di antara kalangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita kesehatan untuk tetap semangat mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga di antara fadilah kita mengerjakan sholat subuh berjamaah tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Abi bin Abi Thalib, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji'un mutasabbiha. Faharraqni birijli thumma qala ya bunayya qumi ishhadi rizqa rabbik
wa la takuni minal ghafilin fa innallaha yaqsimu arzaqan nas ma baina tulu'il fajri ila tulu'isy syams. Artinya Rasulullah SAW melewatiku. Ini diceritakan oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra. Wa ana muntajah, dan aku sedang baring-baring, tidak tidur. Jadi Sayyidatuna Fatimah ya habis sholat subuh baring-baring, nguling-nguling baik, tidak tidur. Ya. Kemudian faharrakat birajuli, kemudian Rasulullah menggerakkanku dengan kakinya ya, dan berkata, wahai anakku, bangun, saksikanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membagikan rezekinya, dan janganlah jadi orang-orang yang lalai. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membagikan rezekinya di antara manusia antara terbit fajar sampai terbitnya matahari. Ini adalah waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki bukan hanya soal uang, rezeki bukan hanya soal materi. Ada badan sehat, ada urusan lancar, sampailah kita masih bisa bernapas, ini pun juga termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemarin kami sempat dengar ada orang sakit, ya. Dia pasca operasi, tapi pasca operasi itu dia muncul kekhawatiran dalam dirinya. Terus datang ke dokter. Kenapa sebabnya? Habis operasi itu tidak baca kentut sampai sekarang. Gara-gara perkara tidak bisa kentut. Alhamdulillah wa syukurillah, bapak dan ibu saling bunyi kentutnya, ya, saling beradu wangi. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang ngeluh, dikit-dikit nak kencing, dikit-dikit nak kencing, dikit-dikit nak buang hajat. Alhamdulillah, itu adalah rezeki dari Allah. Sebab berapa banyak orang kadang bayar sampai ratusan juta cuma untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam dirinya ini. Alhamdulillah. Ya. Kemudian juga di antara keberkahannya dia mendapatkan ganjaran salat sepanjang malam. Ya, kama fi sahih Muslim an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qala nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia sholat setengah malam sampai tengah malam. Wa man shalla subha fi jama'ah fa ka'annama shallal laila kullah. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat malam sepanjang hari. Ya, sepanjang malam itu dia pahalanya seperti sedang sholat. Dan iblis itu lebih senang orang yang bangun malam sepanjangan tapi tidak sholat subuh. Sementara iblis juga sangat benci dan sedih sama orang yang tidur dia sepanjang malam tapi subuh dia bangun dan sholat berjamaah. Ya, ini diantara keutamaannya. Dan diantaranya juga keutamaan kalau kita sholat subuh berjamaah tadi Pak, kita disaksikan oleh para malaikat. Sebab para malaikat itu dia saling bergantian, ganti shift. Ya. Kapan itu? Di waktu sholat subuh dan di waktu sholat asar. Maka beruntunglah orang yang dia bisa sholat asar dan sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena ketika malaikat turun, malaikat menyaksikan dia sholat. Kemudian ketika malaikat naik laporan kepada Allah, dia pun juga sedang mengerjakan sholat. Kemudian diantaranya ya, yang kedua yang membuat kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat apa? Antani an natahawwala 'inda simani sautil adzan aynama kunna wa mahma kanat zurufuna wa amaluna ila aqrabi masjidin mumkin fa nusallil fardhu ma'al jama'atil ula. Kemudian yang kedua, kalau kita mendengarkan azan, maka hendaklah kita bersegera menuju masjid terdekat dari tempat kita itu. Untuk apa? Untuk mengerjakan sholat berjamaah. Dan lebih utama lagi kita mendapatkan jamaah yang pertama. Ini salah satu bentuk keutamaannya. Kenapa? Karena dengan demikian pahalanya tentu lebih banyak. Dan juga segala urusan manusia itu akan dimudahkan dan dibukakan jalannya di mana? Di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang datang masalah, kemudian dia datangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bersujud memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah bukakan dan Allah lancarkan segala urusannya. Mudah-mudahan semua urusan dan hajat-hajat kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang ketiga kata beliau, "Ats-tsalitsu an nabdula kulla juhdin fi sabili an la nunfiqal umur as-samin illa bi ta'atillahi mabrura." Janganlah kita gunakan umur kita yang berharga ini kecuali untuk apa? Yang pertama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au sa'in masyru'in ibtigha'a dirasa aw rizq. Atau kita gunakan untuk belajar atau untuk mencari rezeki. Au rahatin mubahah akibat mahala au nasab. Atau kita istirahat sejenak dari capeknya kehidupan ini. Itu boleh. Ya, jadi janganlah kita sia-siakan hidup ini. Kenapa? Ad-dunya sa'ah ij'alha ta'am. Kata Rasulullah SAW. Dunia itu cuma sekejap. Ya, jadi karena itu sebuah ketaatan. Jangan sampai dengan umur kita yang pendek ini justru kita banyak mensia-siakan umur yang telah Allah berikan. Sebab yang telah berlalu tidak akan bisa kembali lagi. Kemudian dikatakan oleh beliau, "Ar-rabi' idza aqbala al-lailu wa awa kullu minna ila firashihi falyadhkur annahu rubbama kana yastaqbilu daj'atan la yastafiqu minha wa annaha rubbama kanat akhir ahdihi fid dunya." Keempat, ketika kita hendak tidur, maka kita harus membayangkan bahwa itu mungkin tidur terakhir kita. Mungkin tidak bakal terbangun lagi. Mungkin itu adalah menjadi tidur kita untuk selama-lamanya. Maka sebelum tidur, hendaklah kita bermuhasabah. Apa yang sudah kita lakukan hari ini, ibadah apa yang sudah kita kerjakan, kebaikan apa yang sudah kita perbuat, itu harus kita syukuri. Kemudian dosa-dosa apa yang kita perbuat, dosa-dosa apa yang telah kita lakukan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang kita tidur. Dan termasuk bagian dari sunnahnya Rasulullah SAW, menjelang kita tidur kita persiapkanlah wasiat. Ya. Nulis wasiat. Apapun itu bentuk wasiat yang kita buat sebelum kita tidur. Itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidaklah kita meninggal kecuali sudah ada wasiat kebaikan yang sudah kita tinggalkan kepada ahli waris kita. Dan ini termasuk bagian daripada kesiapan diri kita untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang banyak yang takut mati. Ya. Orang banyak yang takut mati. Kenapa takut mati itu? Karena belum ada persiapan. Oleh karenanya tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu apa? Dia mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana, Bu. Ya. Sederhana, di antara perintah Allah yang simpel dan bisa kita lakukan apa? Jaga aurat. Jaga aurat. Bahkan bapak-bapaknya pun sekalipun maaf ngomong. Kadang kita karena merasa sudah di rumah tadi ataupun berada di sekitar rumah, kita merasa itulah tempat kita bebas untuk buka aurat. Nah, untuk bilang tadi, kadang ada orang dia ketika pergian jauh tertutup auratnya, tapi kadang ketika di rumah atau di sekitar rumah dia tidak memperhatikan mata bayang boleh melihat auratnya. Keluar rumah tadi tidak berbaju, bercelana pendek, bakar sampah, ya, merokok depan rumah sambil ngopi bercelana pendek. Ada yang bersarung, alhamdulillah, tapi tidak berbaju. Ya. Yang ibu-ibunya juga kadang mama ngomong nyapu depan rumah dan berjilbab, masih pakai daster. Kadang pergi ke pasar pakai daster lengan pendek, pakai jilbab sama bohong, tangannya keciuman. Ya. Dan lain sebagainya. Menutup aurat ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga diri kita ini. Jangan sampai karena sebab ada mata yang tidak amanah melihat aurat kita, itu menjadi sebab yang menjadikan kita ditarik ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, al-khamisu idza aqbalat ilaika dunya bi khairiha wa na'imiha aw min masaibiha wa syururiha fala tansal haqiqah annahu la mu'tiya wa la mani'a wa la nafi'a wa la dara illa Allah azza wa jalla. Kemudian yang kelima kata beliau, kalaulah kita di dunia ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ataupun juga dapat rezeki
atau dapat ujian dan cobaan, maka jangan lupa hakikatnya bahwa tidaklah ada yang memberikan nikmat dan musibah ataupun cobaan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita balikkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan demikian hidup kita lebih tenang. Ya, tidak ada rasa iri dengan tetangga, dengan orang lain dan sebagainya. Nak tetangga nak punya mobil baru, motor baru, lantaklah. Itu rezeki dia. Rezeki aku sudah ditentukan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun kita kepengen nak seperti orang lain pun, kita tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah putus asa dari harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena putus asa itu termasuk mazhabnya syaitan. Wa iyyaka wal ya'sa fa innal ya'sa min madhhabis syaitan. Maka hati-hati jangan sampai kita berputus asa, karena berputus asa itu termasuk mazhabnya syaitan. Ya, ketika kita dapat nikmat kita syukuri alhamdulillah. Dan ketika kita ditimpa oleh musibah, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, itu semua sudah Allah sambungkan semua. Semuanya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan Pak Bu, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu qudrat, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Dari 7 sifat ini ternyata saking sayangnya kepada hambanya yang namanya manusia ini, Allah titipkan itu sifat diri itu. Mulai kapan? Dari kita bangun tadi. Ya, kalau ini kita resapi dan kita renungi tiap hari, alangkah indahnya hidup ini. Hidup kita akan penuh dengan rasa syukur pada Allah. Pertama, ketika kita bangun dari tidur, Allah sudah titipkan itu satu sifat, yaitu apa? Al-haya, kehidupan. Allah sudah kasih kita hidup. Makanya ketika kita bangun tidur, kita disunahkan baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Kemudian bukan cuma itu saja, kita bisa terbangun dari tidur tadi kenapa? Mungkin dengar alarm, dengar azan. Allah titipkan satu sifat yang namanya sam'un. Apa itu? Pendengaran. Setelah kita mendengar, kita membuka mata, lihat jam. Oh, sudah jam 4.40, dah masuk waktu subuh. Allah titipkan lagi satu sifat, yaitu apa, Pak? Basar, penglihatan. Dan sampai situ baik, Bu. Akhirnya apa? Allah bangkitkan badan kita bergerak. Bisa bergerak badan kita dari tempat tidur tadi menuju WC untuk berwudu, kemudian melangkahkan kaki kita ke masjid. Ada namanya qudrat, kemampuan. Dan cuma sampai situ, si bapak akhirnya bangunkan ibunya, Bu, bangun Bu, bayi sholat subuh berjamaah di masjid. Ada namanya kehendak di situ. Ada namanya kehendak. Allah titipkan iradahnya, sifat kehendaknya kepada diri kita, sehingga kita manusia pun juga bisa ada kehendak, ada keinginan. Ya. Dan yang terakhir, kita juga bisa saling tegur sapa, saling mengucapkan salam, mengucapkan doa. Allah titipkan yang namanya sifat kalam, kita bisa berbicara. Dan yang paling penting di antara semua sifat tadi, intinya apa di situ? Ada sifat al-haya. Allah berikan kita kehidupan. Dari 7 sifat ini, kalaulah kita ketika bangun dari tidur kita renungi bersama-sama, ya Allah, alangkah indahnya hidup ini. Dari bangun tidur kita sudah menjadi abdan syakuran, seorang hamba yang bersyukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga ini nikmat yang selalu kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, as-sadisu idza intafalta min salat wantahaita min awradiha fala tatahawwal an makanika hatta tabsuta yadayka ila Allah azza wa jalla fi du'a. Kalau kita sudah selesai dari urusan yang namanya salat, kita zikir kepada Allah, duduk mantap-mantap, kita tadahkan tangan kita ke langit, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa baik hajat-hajat kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktu terbaiknya itu? Itulah tadi ketika kita selesai sholat.
Maka di antara keutamaan sholat berjamaah, di antaranya apa? Di situ ada doa bersama-sama. Mungkin kalau kita doa dewean tidak tembus. Kenapa? Mungkin karena banyak dosanya kita. Tapi kalau kita doa bersama-sama, ada yang mengaminkannya. Maka mungkin di antara salah satu orang yang mengaminkan ini, dia adalah orang yang paling bersih hatinya, yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah, paling banyak ibadahnya, paling rajin sedekahnya, paling bersih hatinya dan lain sebagainya. Mungkin karena sebab aminnya orang ini tadi, doa kita pun juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Maka tidak rugi ketika orang itu mengerjakan sholat berjamaah. Sholatlah berjamaah, walaupun cuma sekedar siko imam, siko makmum. Ya. Kadang sedihnya, ya semakin hari semakin besar, semakin maju zaman ini, ya masjid makin sepi. Apalagi di dusun makin kenapa terlalu banyak orang yang merantau ke kota. Akhirnya apa? Masjidnya sepi. Imam itulah yang iqamat bila juga, yang azan bila juga. Dewean jadinya. Ya, dewean itu bukan sholat berjamaah. Ya, maka sholat berjamaah itu dalam hukum fikihnya minimal apa? Satu orang imam dan satu orang makmum. Nah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, as-sami'u idza sta'arta sahtan nasi 'alaika fajhad ay yakuna laka min mardatillahi 'anka khairu 'azain yashghiluka 'an iltifati ila sahtihim. Yang ketujuh, kalaulah kita merasa ditinggalkan oleh manusia, merasa dibenci oleh manusia, maka kita tidak perlu khawatir. Jangan jadikan itu sebagai pegangan hidup. Jadikanlah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pegangan dan pedoman hidup kita. Lebih baiklah kita hidup dibenci manusia tapi Allah ridho, daripada kita hidup dicintai manusia tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Sebab pertolongan manusia hanya sebatas dunia dan hanya sebatas kemampuannya. Tapi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melintasi dunia dan akhirat, dan tidak ada yang bisa menolak atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jadikan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai pegangan. Kenapa? Sebab Allah itu saking sayangnya kepada hambanya. Kita lihat di surah Ad-Duha, apa kata Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah itu bukan cuma menyuruh kita untuk minta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah kadang memberikan motivasi lebih supaya ada dorongan dari kita ini untuk mau ridha kepada Allah. Wala sawfa yu'tika rabbika fatarda. Allah kasih apa yang kita minta, hajat kita dari nikmat, keinginan, doa-doa dan lain sebagainya, Allah kasih. Sampai kapan? Sampai kita mau ridha kepada Allah. Sampai kita mau ridha kepada Allah. Tapi alangkah sedihnya ketika ada hamba yang dikasih Allah nikmat, justru sebaliknya dia merasa itu adalah kemampuannya sendiri, itu adalah kehebatannya, sehingga dia lupa atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kamu kufur terhadap nikmat kepada Allah, azabku sangatlah pedih. Maka bagi kita yang punya kelebihan harta, kita gunakan harta kita untuk mencari ridha Allah, baik lewat jalan infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Gunanya apa? Di antaranya ialah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dilanjutkan oleh beliau, idza naza'ta nafsaka al-hawda fi ghibati akhi muslimin laka fadhkur anna fika min al-'uyub ma law kashafa Allah sitrahu 'anka la ja'ala minka wa minha hadisan nas fi majalisi ma'asmarihim. Kalaulah diri kita ini didorong oleh hawa nafsu untuk apa? Untuk ngomongin, untuk ghibahin saudara-saudara kita, untuk ghibahin saudari-saudari kita, ingatkan kepada diri kita ini bahwa kita juga punya aib, kita juga punya kekurangan. Seandainya itu posisi dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, aib kita yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita pun juga akan jadi bahan omongan manusia. Maka kita nak hati-hati, jaga lisan ini, jangan sampai lisan kita ini rusak karena sibuk ngomongin orang. Ya, betul saja itu bisa jadi riba, apalagi salah menjadi fitnah. Nauzubillah min dzalik.
Kemudian kata beliau lagi, at-tasi'u ijhad an taj'al ra'sa malika alladhi taqaddumuhu ghadan baina yadayillah qalban naqiyyan tahiran min dunil haqqi wal idghar fa qalilan min at-ta'am qad yakfi ma'a qalbin tahirin salim. Berusaha sekuat tenaga untuk kita jadikan bekal kita nanti di akhirat ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kita datang membawa amalan dengan qalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, hati kita bersih dari segala macam penyakit, iri, hasad, dengki dan segala macamnya, dan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci dan bersih. Itulah kenapa ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW itu dicuci dulu, ya, dibelah dadanya, dicuci dulu hatinya, baru menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tandanya apa? Kalau kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, nak bebersih hati dulu. Ya, sebelum sholat kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sering-sering bersihkan hati. Bagaimana hati itu bisa bersih? Bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah. Tidaklah dengan zikir kepada Allah itu membuat hati menjadi tenang. Nah, itu fungsi di antara zikir, ya, membuat hati kita menjadi bersih dan tenang. Kemudian yang terakhir di antara wasiat beliau untuk kita semua, rawadatska nafsaka an iqtirafi syai'in minal muharramat aw jadabatka an tanfidhi syai'in min bunudi hadzal ahad fadhkur billahi in kunta mu'minan taj'atal maut. Yang terakhir yang paling menentukan di antaranya apa? Al-mautu ya'ti baghtah. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu telah datang kepadanya, tidak akan bisa diundur sebentar ataupun dimajukan. Kalau Israel sudah datang, maka tidak bisa lagi ada negosiasi. Maka kalaulah dalam diri kita ini ada dorongan dari hawa nafsu untuk mengerjakan maksiat, ingatlah dahsyatnya tiba-tiba kedatangan maut. Dahsyatnya sakaratul maut. Kita membayangkan saja ketika kita ingin maksiat tadi, ya Allah, cak mana pas lagi maksiat tiba-tiba meninggal. Su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidaklah wafatkan kita dari dunia ini, melainkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi demikianlah ya beberapa pesan dan wasiat yang mana di situ beliau mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita jadikan ini sebagai pegangan. Kita buat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang mampu untuk mengerjakan ini sehingga nantinya di akhirnya nanti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, kami mohon ampun. Baiklah, selanjutnya kalau ada yang ingin ditanyakan, diatori bapak-bapak ibu-ibu. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan ceramah subuhnya. Kepada Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ada Ibu, ayo Bu. ada Pak Ibu. Masa dulu langsung Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang dapat kita peroleh hari ini dapat memberikan keberkahan untuk kehidupan kita. Allah jadikan kita termasuk orang yang berbahagia, hasalah sa'adat ad-darain, mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, berikan kita kesehatan, sehat walafiat sehingga terus semangat dalam beribadah. Allah lancarkan rezeki kita, Allah permudah urusan-urusan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan Allah jadikan kita termasuk golongan
Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat, dan Allah wafatkan kita dan kalian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة المعظمة وسبح المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأحبابنا من كل فتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومؤتي كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kami sudahi, taqabbal Allah minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.